Assalamualaikum Ustadz, perkenalkan Ustadz, nama saya Hakim dari Surabaya. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih karena banyak sekali manfaat dari channel Ustadz ini yang belajar tentang fadilah, manfaat dari bersolawat ya. Kalau kita melihat dari hadis Rasulullah SAW dalam yang dikutip oleh Al-Bukhari dalam kitabnya Ihya itu ada kalimat begini Ustadz. Ta'allamul yakin, belajarlah tentang keyakinan. Gitu. Caranya gimana? Jalisul mukinin, duduklah sama orang-orang yang yakin. Gitu. Menurut saya channelnya Ustadz ini adalah tempat duduk bagi orang-orang yang belajar tentang keyakinan, terutama tentang fadilah atau manfaat dari bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dari banyaknya testimoni, kita harapkan banyak orang belajar tentang sholawat ini dan akan lebih banyak orang lagi yang akan mendapatkan manfaat dari bersolawat kepada Rasulullah SAW gitu. Jadi saya ada sedikit testimoni Ustadz tentang manfaat dari bersolawat ini karena memang bersolawat jadi apa ya kalau di saya ke anak-anak apapun yang mereka minta selalu bayarannya dengan sholawat, challenge-nya bersolawat gitu. Termasuk ini kejadian ya tahun ini juga tepatnya pas bulan Maulid awalnya bulan Maulid tahun kemarin tahun 2017 gitu kira-kira bulan-bulan November ya sekitar segituan lah ada acara di pondok anak saya laki-laki 2 ada di pondok tahfidz gitu kami datang ke pondok setelah selesai acara pondoknya di Sumeneb. Kebetulan saya ada keluarga di Sumeneb, ayah saya orang Sumeneb, kakak saya juga ada di Sumeneb. Pulang dari acara di pondok, saya ajak dulu anak-anak datang ke budenya gitu. Sepulang dari budenya balik ke pondok itu, tahu-tahu anak saya bilang gitu, Bun, aku kepingin umroh lagi Bun. Loh, saya sama sekali nggak mikir anak saya itu mau minta umroh gitu kan. Gitu. Ya gimana, umroh itu juga bukan barang murah gitu. Akhirnya karena saya sendiri nggak terlalu bingung, udah waktu itu saya minggir. Saya kasih anak saya uang 50.000, saya bilang, ayah nggak punya uang, gitu. Ini sekarang ayah kasih kamu uang 50.000, kamu cari tasbih, kamu beli tasbih, gitu. Kebetulan memang di daerah pasar waktu itu, waktu saya berbicara dengan anak saya itu dalam perjalanan ke pondok di daerah pasar, akhirnya anak saya tahu gitu, ayah di situ ada orang jual sarung, jual kopiah. Ada tasbih, ya udah kamu beli aja. Jadi anak saya 2 turun beli tasbih, balik ke mobil itu mereka beli tasbih yang digital ya harga 10.000-an itu, 10.000 12.000 itu. Habis itu dipakai di jarinya, kembalian dibalikin saya. Udah, saya bilang, kalian mau umroh kapan? Ternyata mereka mintanya umrohnya Januari karena di pondok itu ada program umroh bulan Januari gitu. Itu waktu itu bulan November gitu. Jadi artinya kalau mau berangkat Januari, paling tidak Desember udah harus lunas. Gitu. Saya bilang sama mereka, kalau dulu tahun kemarin, tahun 2000 umroh kita sebelumnya itu, ayah sudah prepare kira-kira setahun sebelumnya. Makanya siapa yang mau ikut, itu saya persyaratkan untuk berselawat 1000 kali. Gitu. Tapi karena ini waktu bayarnya itu tinggal 2 minggu, 3 minggu, ya udah gak bisa segitu. Saya bilang anak saya gak bisa kalau 1000. Sekarang kalau kalian memang benar-benar mau kepingin umroh, ya kalian harus bersolawat double sekarang, 2.000. Jadi anak-anak saya wajibkan untuk bersolawat 2.000. Singkat cerita, deal mereka mau di sela kesibukan mereka mondok yang menghafal Quran karena memang khusus kerjaan menghafal Quran. Saya antar ke pondok, mereka harus berselawat. Memang awalnya mereka protes karena mereka juga ada amalan-amalan lain ya di pondok ya, selawat juga gitu. Tapi saya kurang tahu selawat dari atau apa, mungkin 70 kali sehari atau gimana. Tapi saya tetap kalian harus baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad 2000 sehari. Kalau mau berangkat bulan Januari itu kira-kira sebulan berikutnya gitu. Singkat cerita saya tinggal anak-anak di pondok, saya pulang ya agak mikir lah gimana mau bayar dua paket umroh gitu loh. Tapi ya saya ingat amalan yang pernah diberikan oleh guru-guru saya itu semua saya baca, termasuk selawat dan lain sebagainya. Anak saya 2000, saya baca selawat juga.
Pokoknya semua saya baca. Tapi memang harus ada target, karena saya ditarget 2 minggu itu harus bayar gitu loh. Terus saya baca, anak-anak juga dicek sama bundanya, dibaca 2000. Singkat cerita Ustadz, keajaiban terjadi 7 hari kira-kira. Jadi 7 hari itu saya udah bingung. Karena tanpa setengah tahun saya, ternyata anak saya itu sudah daftar di pondok gitu. Tanpa setengah tahun saya. Pas saya cek ternyata mereka anak saya nomor 1 di atas. Akhirnya kebetulan waktu itu saya datang ke adik saya gitu loh. Saya sebagai manusia berusaha lah cari peluang pekerjaan atau apa gitu yang bisa dapat uang gitu loh. Terus adik saya bilang gitu, mau benerin rumah tadinya, tapi setelah ngomong-ngomong tentang ini rumah ya, kok dia ngomongnya gini. Sebetulnya Mas, aku ini panggilnya Caca ke saya. Orang Jawa, orang Surabaya lo panggil kakaknya Caca gitu loh. Cak, sebetulnya aku itu lebih butuh mobil gitu. Udah langsung saya, ya sudah, ngapain kamu beli mobil? Mobilku gak kepake, kan aku gak kerja. Mobilku gak kepake. Daripada kamu beli mobil, mending pakai mobilku. Terus adik saya bilang gitu, ya sudah, mobilmu tak beli aja. Singkat cerita, pokoknya adik saya kasih ATM saya, kasih secari kertas nomor PIN. Saya ambil lah uang di situ. Pokoknya uang adik saya yang masuk ke saya tuh sekitar 50 juta gitu. Setelah transfer, saya datang ke rumah adik saya kasih ATM-nya. Di depan, kebetulan adik saya perempuan, di depan suaminya saya kasih, ini kartu ATM-mu, ini aku sudah ambil uang sekian sesuai dengan yang kamu bilang. Terus ini kunci mobilnya, ini STNK-nya gitu. Udah, kan dia bilangnya perlu mobil gitu. Dia bilangnya mau beli mobil. Tapi saya kagetnya pas saya tak kasih kunci sama STNK-nya, kok dibalikin sama dia gitu. Loh, siapa yang mau mobilmu? Kaget saya, Ustaz. Loh, bukannya tadi mau bikin mobil, dalam hati. Udah deh gini aja, nggak apa-apa, mobil bawaan aja. Jadi mobil itu sampai sekarang, Ustaz, mobilnya sampai sekarang ada di saya gitu. Saya pakai sampai sekarang, sampai detik ini saya pakai gitu. Ya mungkin sudah jalannya kayak gitu ya. Singkat cerita, dari uang dari adik saya itu, karena memang waktu itu bulan Desember, pas kontrakan rumah habis, pas kakaknya yang kuliah itu juga bayar waktunya bayar UKT istilahnya anak sekarang ya. Terus bayar apa lagi. Jadi uang itu hanya cukup untuk bayar umroh 1 orang sisanya. 1 orang aja. Tapi 1 orang deal. Nah, dan lagi kebetulan di pondok itu ada seorang dermawan yang mau bantu 25 orang santri penghafal Al-Quran yang mau berangkat umroh, dia bantu 7,5 juta. Jadi yang mestinya bayar 23 sekian, 23,5, saya cuma bayar 16 kalau nggak salah. Singkat cerita, selesai urusan 1 anak yang kakaknya. Dah, saya tinggal mikir gimana adiknya gitu. Nggak mungkin 1 orang nggak berangkat, nggak mungkin. Saya bilang sama Allah, ya Allah, dah bisa ya Allah, bisa ya. Ini harus berangkat dua-duanya. Terus saya telepon, terus kamu selawat. Anak saya bilang, ya. Pokoknya kita kontrol terus ya. Pas, karena saya memang mintanya sama Allah 7 hari ya Allah. Dan saya minta itu satu-satu, nggak langsung 2 orang gitu, nggak. Mungkin saya nggak kurang pede gitu ya. Singkat cerita, pas 7 hari berikutnya, malam jam 10 saya ditelepon sama mertua. Kebetulan mertua saya itu di gang sebelah gitu. Kita tidur waktu itu, gak ada yang dengar. Paginya saya lihat ada telepon, saya dah sama istri saya ke rumah mertua gitu. Sampai di rumah mertua saya bilang, nah Hakim, ini mbakmu kayaknya nggak bisa berangkat. Karena emang kakak ipar saya tuh mau berangkat bulan depan gitu, bulan Januari. Sudah kurang sebulan juga kan. Tapi beliaunya itu sakit-sakitan. Sebulan terakhir ke belakang sudah 6 kali masuk rumah sakit. Gitu. Singkat cerita, dari keluarga itu khawatir dan ngutus saya gitu. Nah Hakim, ini cancel. Oh, saya bilang enggak bisa Bu. Ini sudah kurang sebulan perjanjian, kalau sudah 9 itu sudah habis ya, hangus uangnya gitu. Karena sebelumnya sudah pernah mundur gitu. Akhirnya ya sudah, perintah orang tua. Saya datang sama istri saya ke travel. Saya minta nego ke travel, tolonglah saya ini. Oh enggak bisa Pak Hakim, ini begini. Mbak tolong saya, karena saya sudah sering pakai travel itu. Ya enggak bisa Pak. Singkat cerita itu saya tungguin sampai kira-kira jam 3 baru dia bilang. Dia telepon ke sana ke sini, yang travelnya itu kan mereka urusan sama tiket,
sama yang ngeluarin, yang urus paspor, yang urus visa dan lain sebagainya. Jam 3 sore saya dapat kabar tiketnya bisa di-rename, diganti nama rename. Oke, kalau tiket dapat berarti tinggal visa. Mungkin saya rugi sedikit lah, nggak apa-apa, $100-150. Akhirnya saya berdoa lah, saya baca salawat, pokoknya semua doa saya baca. Singkat cerita, kira-kira jam 4 itu waktunya sebentar kok, nggak sampai jam 4 kira-kira. Pihak travelnya bilang, Pak, ini semua bisa di-rename termasuk visa, tapi saya minta nama penggantinya sekarang, paspornya harus ada sekarang. Lah, saya kan sudah siap, di kantong saya itu sudah ada paspornya anak saya yang adiknya itu, langsung saya kasih. Alhamdulillah, hari itu jam 4 semua clear. Jadi yang adiknya ini tadi bisa menggantiin budenya untuk berangkat bulan Januari akhir, yang kakaknya tadi berangkat di bulan Januari awal. Jadi singkat cerita semua orang bisa berangkat ke Mekah. Jadi mereka sudah 2 kali ke Tanah Suci dengan modal hanya berselawat. Yang tadi yang pertama tahun 2015 itu 1.000, karena memang itu saya planning jauh-jauh hari sebelumnya, sedangkan yang ini 2.000 gitu loh. Saya juga nggak habis pikir kok bisa kayak gini gitu loh. Kok ya bisa? Saya sih nggak tahu uangnya dari mana. Singkat cerita mereka sudah berangkat, Ustaz. Terus tapi kan yang kakaknya ini kan gantiin gitu loh. Dan alhamdulillahnya kira-kira 2 bulan yang lalu saya sudah bisa memberangkatin budenya untuk menggantiin yang kakaknya, untuk gantiin yang kemarin digantikan anak saya itu. Bereslah semua. Jadi mungkin dari kisah ini bisa kita ambil pelajaran satu, bahwa kita tuh nggak bisa mengandalkan diri kita, itu nggak bisa. Yang harus kita andalkan itu ya Allah satu-satunya, jalannya Rasul. Itu saya selalu tekankan pada anak saya seperti itu. Saya selalu tekankan seperti, yang kasih kamu uang, yang kasih apa yang kamu inginkan bukan ayah, tapi Allah. Banyaklah kamu menjemput Allah, banyaklah kamu bersalawat menjemput kekasihnya Allah. Semua insya Allah. Apapun itu, nggak ada yang nggak mungkin kalau Allah berkehendak. Saya bilang gitu sama anak saya. Jadi itu yang mungkin bisa saya sampaikan, Ustadz. Kalau ada yang kurang berkenan saya mohon maaf. Ini saya sampaikan semata-mata untuk saling belajar kita itu. Saling belajar supaya ke depan kita lebih baik, ke depan kita lebih iman, ke depan kita lebih yakin gitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.